Petualangan saya di bumi Sumatera Barat masih berlanjut. Pemilik itik di Pariaman punya cara unik untuk memenuhi kebutuhan makanan ternaknya. Wow, banyak banget bebeknya. Ini bebeknya ada yang ketinggalan barisan. Harus digiring terus nih. Untuk menggiring bebek ke tempat gembala ternyata nggak segampang kelihatannya. Saya harus bisa mengarahkan rombongan terdepan supaya yang di barisan belakang mau ikut. Kuncinya tentu saja harus bisa menemukan keberadaan pejantan pimpinan kelompok. Bagi para petani, keberadaan bebek di sawah juga sangat membantu. Bebek akan menjadi predator bagi hama padi seperti belalang, siput, dan ulat daun. Kita harus agak ke sini karena kalau dari sana kan bebeknya makin jauh lagi, jadi susah ya Jo menggiringnya. Bebek atau itik merupakan unggas yang cukup lincah dan cerdas. Mereka tidak akan merusak sawah yang telah ditanami padi dan hanya memanfaatkan air genangan sawah untuk menyegarkan badan. Ternyata capek juga menggiring bebek. Bebeknya enak, bisa renang. Jadi berhubung bebek-bebeknya udah pada pinter cari makan sendiri, lebih baik kita tinggal ya Jo ya. Biar dia cari makan sendiri, kita mau cari makanan tambahan untuk bebeknya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dia nih keong, makanan untuk bebeknya. Jadi dia ini sumber protein supaya telur bebeknya itu lebih keras hasilnya. Masuk dalam kelas gastropoda, keong sawah dianggap sebagai hama bagi petani padi. Keberadaannya membuat tanaman padi cepat layu dan kerap memakan bulir padi yang masih muda. Perkembangbiakannya yang cepat dan masif membuat para petani padi dan peternak itik di sini saling bekerja sama untuk memberantasnya. Meski itik-itik bisa mencari makan sendiri, tapi tetap perlu nutrisi tambahan supaya tetap sehat. Selain itu, usaha mencari tambahan keong sawah seperti ini juga dianggap bisa mengurangi populasi hama satu ini. Banyak nih. Sekarang kita mau kasih makan ke bebeknya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Cuaca akhir-akhir ini memang susah diprediksi. Meski hujan cukup lebat, tapi disitulah letak keseruan angon itik atau bebek di sini. Ini serunya, gembalain bebek waktu hujan-hujan. Woi, kabur bebeknya. Bebeknya nggak kelihatan. Aduh, bingung nih nyarinya gimana. Karena kan di sini padi-padi yang baru tumbuh kan. Jadi bebeknya tuh pada sembunyi di dalam situ. Kalau sudah hujan seperti ini, justru itik-itik semakin senang berada di luar kandang. Disitulah tantangannya, karena akan semakin sulit untuk mengarahkan mereka balik ke kandangnya. Mantap, udah masuk semua bebeknya. Aduh, Jo. Capek. Kejar-kejar bebek capek banget. Sambil hujan-hujan tapi seru. Nah, kalau semua itik sudah masuk kandang, barulah makanan tambahan bisa diberikan. Peternak itik di sini biasa memberi ternaknya potongan batang sagu dan keong sawah untuk tambahan asupan karbohidrat dan protein. Kandungan protein hewani dalam daging keong sawah sangat berpengaruh pada telur yang dihasilkan itik-itik di sini. Semakin banyak mereka menghabiskan keong sawah, maka semakin keras cangkang telur itiknya. Pertama dikasih
sagunya dulu, dituang ke ember yang udah ada airnya. Telur, tapi telurnya masih kenyal-kenyal, belum keras ya Jo ya? Iya, belum keras. Jadi ini nggak bisa dikonsumsi karena gagal. Ini kenapa Jo? Itu takut kenapa itu kurang keras sih gitu? Kurang keras? Iya. Kenapa nih, prematur? Ya sama lagi prematur kayak. Ternyata prematur. Telur yang seperti ini biasanya didapat saat induk itik stres. Biar tidak tambah stres, sepertinya kami harus buru-buru keluar kandang. Akhirnya bebeknya mau makan. Setelah tadi kita lari-larian ya Jo menggiring bebeknya masuk. Dan kalau ditunggu tuh bebeknya nggak mau makan. Ikuti jejak saya. Jejak petualang. Berbatasan langsung dengan wilayah Bukit Barisan, membuat masyarakat Sumatera Barat cukup arif dalam memanfaatkan kekayaan alamnya. Bahan yang kami cari merupakan tanaman liar yang banyak tumbuh di lahan basah hutan hujan tropis. Mana Pak durinya? Oh, ini dia nih duri unak yang kita cari ya Pak ya. Tidak semua bagian unak atau rotan akan kami ambil. Hanya bagian tangkai daunnya saja yang bisa dimanfaatkan untuk membuat tangkalak. Jadi ini nih yang kita cari itu yang batangnya kecil-kecil gini nih. Sekecil ini dapetinnya susah banget karena durinya tuh tajam-tajam dan arahnya tuh ke bawah, jadi suka nyangkut sama pohon-pohon yang lainnya. Karena letaknya yang cukup sulit, jadi harus pakai alat khusus untuk bisa memotongnya. Meski sederhana, tapi galah yang sudah dimodifikasi dengan memasang gunting pada ujungnya cukup efektif untuk memohon dahan unak. Tinggal jepit bagian dahan, lalu tarik tali guntingnya. Ambilnya harus agak ke sini karena nyangkut dan harus hati-hati karena banyak durinya. Untuk membuat tangkalak atau lukah duri unak juga tidak bisa asal-asalan. Harus ada perhitungan jumlah batang unak dan peletakan batang harus tepat. Jadi disusunnya itu mesti rata. Jadi nggak boleh besar-besar, kecil-kecil nggak, tapi harus dicampur semuanya. Bagian yang berduri nantinya harus menghadap ke bagian dalam tangkalak saat sudah terbentuk. Karena duri-duri unak berfungsi sebagai pengunci jika ada ikan masuk. Nah ini masuk ini harus hati-hati karena kalau nggak hati-hati bisa ketusuk sama durinya ya Pak ya. Durinya tajam banget. Bagian pertama yang harus diselesaikan adalah muncung atau pintu tangkalak. Selanjutnya rangka akan dirangkai mengecil di ujung satunya. Jadi tangkalak ini semuanya tuh berbahan alami. Dari tangkainya, terus talinya pun dari akar apa? Semar. Akar kantong semar. Akar kantong semar memiliki serat yang kuat tapi lentur. Jadi cocok sekali buat tali pengikat tangkalak ini. Ini sengaja dipilih batang unaknya itu yang muda-muda supaya bisa mudah untuk dibikinnya dan bisa bertahan lebih dari 1 tahun.
Tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan pembuatan satu buah tangkalak. Untuk memperkuat susunan kerangka tangkalak, harus diikat dengan cara menganyam akar kantong semar secara menyilang. Nah, ini udah selesai dan saatnya ditali untuk bagian ujungnya. Nah, harus yang kuat ya Pak ya. Meski terbilang cukup efektif dalam mendapatkan ikan, tapi alat tangkap ramah lingkungan ini sudah mulai ditinggalkan. Bahan yang sudah mulai susah dicari serta pemeliharaan yang rumit menjadi alasannya. Karena begitu selesai dipakai, tangkalak harus diangin-anginkan supaya bisa tahan lama. Rapi nih tangkalaknya. Ini nih namanya tangkalak. Bedanya sama luka, itu kalau luka tuh di tengahnya tuh ada penjepitnya. Tapi kalau ini tuh bener-bener langsung masuk dari sini ikannya ya Pak ya? Ya. Dan fungsinya durinya ini untuk mengikat ikannya biar nggak lepas. Ini jalannya harus hati-hati. Karena kalau kepleset kecebur ke sini ya. Karena sebelah sini tuh agak dalam. Dalam memasang alat tangkap ikan pasif seperti tangkalak ini harus jeli memilih lokasi. Nah, ini udah mulai dipasang pancangnya supaya nggak hanyut kena air ya. Kalau melihat dari ukurannya, ikan-ikan yang terjebak dalam tangkalak tentu yang ukuran konsumsi. Ikan-ikan kecil akan mudah lepas karena celah tangkalak sengaja dibuat agak lebar. Hati-hati. Udah dapet Pak. Udah dapet ikannya? Coba tengok ya Pak. Ini nih tangkalak yang kemarin dipasang sama Bapak. Oh, udah dapet ya? Pak. Nah, ini dia nih ikannya. Nih yang dipasang Bapak kemarin ya, tangkalaknya. Dan sekarang udah dapet ikannya. Gabus nih. Inilah bukti efektifnya cara kerja tangkalak. Duri-duri unak secara alami menjadi kait pengunci ikan supaya tidak bisa berbalik arah dan melepaskan diri. Sekarang kita akan mulai mengolah ikannya. Penasaran seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Membuat rendang tentu tak lepas dari bumbu-bumbu rempah dan santan kelapa. Ini kayaknya udah mulai mendidih dan udah wanginya udah sedap banget. Boleh dimasukin daun jiraknya ya Bu ya? Oke. Ikan gabus hasil tangkapan tadi sebenarnya sebagai lauk tambahan untuk pembuatan randang daun jirak. Randang daun jirak sendiri merupakan makanan khas dari Simpang Kapuak yang tidak bisa ditemui di daerah lain. Bu, ini kenapa harus daun jirak, Bu? Kalau daun jirak itu enak. Oh, gurih. Bisa dimasak pakai ikan juga ya? Iya. Jadi daunnya udah mulai layu, ikannya mulai dimasukin. Saat rendang mulai mengering dan masak, daun jirak akan menggulung dan menyerap bumbu rendang dalam serat-seratnya. Makanan ini biasa disajikan untuk acara-acara adat seperti pesta pernikahan atau selamatan desa. Jadi kalau ikannya udah dimasukin, kita ngaduknya nggak boleh terlalu kuat. Kalau terlalu kuat nanti ikannya hancur. Aromanya udah enak banget, Bu. Randang daun jirak campur daging ikan gabus kali ini benar-benar mampu menghangatkan perut saya.
Kandungan protein dan asam lemak tak jenuh dalam daging gabus sangat baik bagi sistem metabolisme darah kita. Ditambah rasa renyah daun jirak yang kering karena dirandang membuat saya tak bisa berhenti menikmatinya. Ternyata daun jira ini dimasak rendang dan dicampur dengan ikan itu rasanya enak banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang.